Yang kami muliakan, sebelum kami melanjutkan apa yang kami sampaikan pada malam ini, kami mohon maaf atas kelancangan kami berbicara di hadapan hadirin dan hadir ulama. Terus terang karena kami sendiri masih butuh banyak mendengarkan murni bahasanya. Kami sendiri masih butuh banyak sekali mendengarkan ceramah agama. Kami sendiri masih butuh nasihat. Karena ini terkait dengan bahasa Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, al-ayat surat al-Fatim yang artinya Allah paham. Jadi dalam ayat ini dikatakan ingatkanlah karena peringatan itu penting bagi orang yang beriman. Apa guna ngasih terima peringatan pada orang yang tidak percaya pada ketuhanan Allah? Apa guna ngasih peringatan pada orang yang tidak percaya pada pengaturan Allah? Jadi dalam ini Allahumma la mani alima aqaita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang artinya Allah wa'ala. Allahumma ya Allah yang maha agung, la mani alima aqaita, satu pun tidak dapat mencegah kalau Allah sudah ngasih. Contohnya cobaan, satu pun tidak dapat menolak cobaan. Ya, apapun bentuknya cobaan, satu pun di antara kita tidak ada yang selamat dari cobaan. Ya. Cuman tinggal kita siap tidak menghadapi cobaan itu. Ya, gitu. Paling kita kadang-kadang bisanya mengeluh. Ya Allah, umpamanya kita dikasih apa? Kata diuji sama Allah, dicoba oleh Allah dengan kerugian dalam satu usaha. Nah, sebetulnya kalau kita dikasih kerugian dalam usaha, sebetulnya peringatan bagi kita. Jangan gegabah, kita cari gimana kekeliruan kita. Artinya kita ngambil hikmahnya. Ya. Bukan berarti kita begitu rugi kita pindah kerja lagi, rugi kita pindah lagi. Umpamanya ini dalam satu usaha. Lalu umpamanya kita akan seperti kemarin pernah terjadi pembatalan orang yang berangkat umroh dari tanggal 26 kira-kira sampai tanggal 14 mungkin. Apa kata kita? Di mana kebijakan? Kembali pada kebijakan. Sebenarnya kalau kita kembalikan pada hikmahnya, kullu syai'in bima syi'atillah, kembalikan kepada Allah. Ini sudah kerja Allah. Seandainya kita maksa berangkat, apa yang terjadi? Kita pun tidak tahu. Dan itu sebetulnya. Ya mungkin sebagian di mana yang namanya wabah, masa nggak ada yang bisa menyelesaikan itu wabah? Ya maaf, kalau kita kembalikan, lah dulu jangan Raja Namrud. Siapa yang bisa mengalahkan Raja Namrud ketika itu? Satu pun nggak ada yang bisa mengalahkan Raja Namrud. Tapi ternyata apa? Raja Namrud kalah dengan lalat. Lo bayangkan lalat, kita mesti tahu lalat. Lah kembali lagi, Fir'aun kalah dengan apa? Lah sekarang ya, Presiden Cina, siapa yang bisa mengalahkan Cina? Ya maaf, kalau kembali pada sejarahnya, Amerika takut sama Cina, tidak bisa melawan Cina. Ternyata apa? Cina cuma kena wabah, yang wabah corona. Nah ternyata angkat-angkat, bagaimana sepinya? Akhirnya imbasnya, semua ada kena kerugian karena wabah corona sampai ke Saudi Arabia sepi, tidak pernah sepi sebetulnya Mekah itu. Masjidil Haram sepi. Sekarang kena corona ikut sepi. Jadi semuanya kena imbas. Siapa yang bisa menolak? Ada yang bisa menyelesaikan wabah. Ternyata sampai sekarang kalau yang menyelesaikan wabah, kenapa kok tidak diselesaikan saja? Lah ini imbasnya semua penerbangan kandas, Pak. Berapa kerugian? Rupiah saja berapa triliun, yang dolar berapa dolar, yang pakai dolar. Lama nih alima apa itu? Satu pun dari yang bisa menolak. Kalau Allah sudah ngasih, cuma sekedar wabah, alangkah kecilnya wabah. Saya kira lebih kecil dari itu ya, namanya wabah ya. Dan cuma wabah yang bisa mengalahkan Cina. Bagaimana hebatnya Cina di masa-masa sekarang? Ternyata karena wabah corona. Ya, lama nih alima atau itu. Siapa yang bisa menolak? Satu pun dari bisa menolak. Cuma kita harus kembalikan kepada Allah. Ya mungkin ini sudah kehendak Allah, karena Allah yang maha tahu. Lama nih alima atau itu. Jadi kalau kita kembalikan la ilaha illallah
La mudbirah illallah, la raziqah illallah. La ilaha illallah, tiada satupun yang patut kita sembah dengan sebenar-benarnya di dalam adanya kecuali Allah. Kalau kita menyembah Allah selamat, ya sudah intinya begitu. Ini kan. La mudbira illallah, tiada satupun yang dapat mengatur dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Yang bisa mengatur Allah. Siapa yang ingin satu penyakit? Tidak ada satupun ingin dicoba dengan satu penyakit, tapi ternyata orang sakit banyak. Siapa yang ingin dengan kematian? Satupun nggak ada yang ingin mati, Pak. Ya, tapi ternyata orang meninggal itu banyak. Apakah dia bisa menolak? Satupun tidak ada yang bisa menolak, mesti menerima. Atau kembalikan walau dari makotu, satupun tidak yang menerima, tidak ada yang menerima, tidak ada yang tidak menerima. Kalau Allah sudah memberikan keputusan meninggal, sudah. Ya maaf, ada satu lewat, maaf sebelumnya kami sampaikan. Ada orang, Pak, ini di daerah Baghdad. Di daerah Baghdad ini ada seorang, ya maaf ya, dan ceritanya di Baghdad itu, dari Baghdad itu ada seorang perempuan. Yang namanya seorang perempuan itu yang namanya dia kena dekat kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Ya, begitu orang yang mengasih ultimatum, nah kau akan aku nikahkan. Enggak Pak, enggak apa-apa. Saya memang dari apa? Ya, mudah-mudahan bukan corona Pak. Sudah dari Madura. Enggak apa. Sudah dari Madura nampaknya sudah memang apa namanya sudah. Ya, mungkin saya cobanya di ini. Tapi maaf, kalau Guru Ijai lebih berat lagi Pak. Ya, cobaannya besar sekali Guru Ijai. Tapi beliau itu sudah bertahan sampai berapa tahun. Ya enaknya beliau itu begitu penyakit masih ngajar. Ya, kalau saya sakit tidur. Itu karamahnya beliau itu. Ya, kembali lagi. Ya, ini ada seorang ya ini biar kembali pada masalah ajal gitu kan. Ini ada orang sama perempuan, ultimatum perempuannya, nah kalau akan aku nikahkan ya dengan seorang kaya tua. Wah, ini ya. Sudah akhirnya si perempuan ini bukan melawan pada orang tua, malah si wanita ini langsung kepada Allah. Mintanya apa? Lewat sholat. Gitu ya. Nah makanya kita ya nanti setelah itu ya begitu kata orang tua, kata abahnya, nah sebentar lagi kau akan dekat pada hari hanya. Dia semakin menjaga sholatnya Pak. Bukan berarti dari duhur sampai asar dia sholat terus, bukan. Cuman sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktu berarti kita butuh pada Allah. Kalau sudah kita sholatnya agak ngakhir atau di dekat pada asar,